Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Maulinda, NIM D 2019-5042. Saya prodi Psikologi Islam 1. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS Biopsikologi. Tema saya yaitu pengaruh pembelajaran daring terhadap kesehatan biologis maupun kesehatan psikis pelajar. Nah, dalam pandemi saat ini untuk mengurangi penyebaran COVID-19, pemerintah telah melakukan kebijakan physical distancing dengan belajar dari rumah atau belajar jarak jauh yang dilakukan oleh pendidik dan pelajar dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran daring. Nah, apa sih pembelajaran daring itu? Pembelajaran daring merupakan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh pelajar dan pendidik dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020. Oleh karena itu, mau tidak maunya anggota keluarga, kegiatan pembelajaran daring harus terlaksana sebagaimana mestinya. Meskipun terjadi banyak sekali kendala yang pertama misal kendala ponsel atau laptop, kedua kendala pakai data, ketiga kendala sinyal, keempat kendala memori penuh, dan kelima kendala-kendala lainnya. Dalam proses belajar mengajar biasanya dilakukan secara tatap muka dan melakukan banyak kegiatan intra dan ekstra di sekolah maupun di luar sekolah. Sekarang malah beralih online, di mana kegiatan atau pembelajaran hanya bisa dilakukan di rumah saja. Nah, pengaruh pembelajaran daring pada kesehatan biologis maupun kesehatan psikis menjadi tolak ukur yang sangat penting. Apa sih kesehatan biologis dan kesehatan psikis itu? Nah, kesehatan biologis ini merupakan kesehatan yang timbul dari kesehatan fisik. Misal, menurunnya berat badan. Kedua, menaiknya berat badan, kesehatan fisik menurun, keadaan melemah, dan lain sebagainya. Sedangkan kesehatan psikis merupakan kesehatan yang timbul dari kesehatan jiwa, pemikiran, mental, dan lain sebagainya. Nah, kesehatan ini saling keterkaitan antara kesehatan biologis maupun kesehatan psikis. Mengapa demikian? Karena apabila kesehatan biologis terpengaruhi, contohnya, apabila berat badan menurun, kita akan memikir terlalu dalam sehingga kesehatan psikis kita akan terpengaruhi. Dan sebaliknya, apabila kita memikirkan sesuatu yang mendalami, maka kesehatan biologis kita akan menurun, seperti hanya kesehatan kita melemah, kesehatan dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam pembelajaran daring atau online, pelajar diharuskan untuk memaksimalkan aktif dalam kelas, maksudnya grup WA, grup Telegram, grup Zoom, Gmail, LMS, dan lain sebagainya. Tetapi seperti yang kita ketahui, saat pembelajaran offline, pelajar itu terkadang malas bangun, malas merespon grup, dan lain-lain sebagainya, dibandingkan dengan pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka atau offline. Nah, mereka ini lebih aktif offline ketimbang online karena mereka akan menyimak secara fokus apabila offline. Mengapa demikian? Karena akan terjadi timbal balik antara pelajar dengan guru atau mahasiswa dengan dosen. Akan terjadi proses timbal balik, saling merespon antaranya dibanding dengan online. Karena apabila terjadi online, terkadang mahasiswa atau pelajar itu tidak selalu merespon grup begitu. Ada juga yang merespon tapi tidak semuanya, kebanyakan tidak merespon grup begitu. Seperti yang dikutip dari Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar penulis Aden Fani Rahmasari dan kawan-kawan, yaitu dampak yang dirasakan siswa selama pembelajaran di rumah memaksa siswa untuk belajar jarak jauh dan cenderung bosan karena siswa terbiasa belajar di sekolah dengan bertemu teman-temannya.
Seperti halnya penelitian yang dilakukan di Google Form oleh Aden Fani Rahmasari dan kawan-kawan mengenai pertanyaan apakah siswa senang belajar online atau daring. Respon menunjukkan sebanyak 17 orang siswa memilih senang belajar offline secara langsung. 3 orang memilih iya dan 2 orang memilih tidak. Dapat kita tarik penjelasan bahwa siswa atau mahasiswa lebih senang belajar secara offline daripada secara online. Mengapa demikian? Karena mereka merasa bosan terkait pembelajaran setiap hari, belajar sendiri tanpa bertemu teman. Selalu diberi tugas oleh guru, bahkan terkadang guru itu jarang menjelaskan, banyak memberi tugas daripada menjelaskan isi materi. Terkadang hanya dikirim aja materinya tanpa menjelaskan itu. Nah, dapat dikutip juga dari jurnal ilmiah kesehatan dan aplikasi penulisan, yaitu penulis Niken Bayu Argaheni, yaitu tentang stres yang dialami mahasiswa akibat wabah COVID-19 ini dipengaruhi oleh munculnya rasa takut akan tertular COVID-19, kekhawatiran saat pergi keluar rumah. Seperti halnya yang telah diteliti oleh Melanie Kartika Sari, jumlah subjek peneliti sebanyak 70 responden. Hasil dari penelitian yang didapatkan sebagian besar mahasiswa yang mengalami stres sedang sebanyak 38,57%, mengalami stres berat 28,50%, dan stres ringan sebanyak 32,86%. Sebagian besar yang menjadi penyebab mereka stres yaitu kesulitan dalam memahami materi secara daring dan kekhawatiran tertular COVID-19. Akibat dari stres tersebut akan banyak berpengaruh pada kesehatan biologi, seperti halnya pusing terkait tugas materi dan lain sebagainya, mudah emosi tidak stabil, tidak terlalu makar, dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita belajar daring atau online, efeknya juga lari di daerah tangan dan mata. Mengapa demikian? Daerah tangan, karena keseringan megang HP, handphone, terkadang tangan ini kram, kesemutan, dan lain sebagainya. Dan ke mata, apabila kita terus-menerus menatap layar handphone atau laptop, mata ini akan lelah dan akan bisa terjadi minus apabila dilakukan terus-menerus. Karena akibat melakukan pembelajaran daring selama hingga 3-5 jam. Jadi berikut ini dampak positif dan negatif pembelajaran daring atau offline atau online. Dampak positifnya yang pertama, lebih santai dan mengerjakan tugas di rumah. Karena pada saat mengerjakan tugas kita dapat bersantai-santai, misalnya mengerjakan sambil makan, sambil minum, dan lain-lain. Yang kedua, lebih dekat dengan keluarga karena kita seharian full ada di rumah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan teknologi. Dan yang keempat, banyak tahu perihal teknologi yang terjadi pada saat ini. Nah, dampak negatifnya yaitu yang pertama, pembelajaran terjadi tidak kolektif. Yang kedua, pembelajaran kurang efektif, kurang aktif di kelas. Dan yang ketiga, banyak yang kurang paham mengenai materi yang dipaparkan karena penjelasan sulit dipahami dan interaksi antara pendidik dan pelajar kurang aktif. Yang keempat, pendidik lebih sering memberikan materi daripada menjelaskan. Yang kelima, dosen terkadang tidak menyimak pembelajaran atau tidak merespon terkait presentasi dari mahasiswa. Yang keenam, dalam ujian pendidik sulit untuk memantau pelajar dalam mengerjakan soal ujiannya karena pendidik tidak tahu apa yang dilakukan sang pelajar dalam mengerjakan tugas ujiannya. Yang ketujuh, dunia kelas tidak aktif. 8. Aktivitas praktikum terkendala atau tidak terlaksana. Yang kesembilan, berkurangnya tugas kelompok yang saling tatap muka. Yang terakhir, sulit bergaul dengan teman sekelasnya. Berikut penjelasan dari saya. Apabila ada kata salah,
salah ucap dan lain sebagainya mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.